Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu giat untuk terus belajar. Kali ini kita akan membahas lanjutan video analisa teknikal lainnya, yaitu chart pattern. Sebelum kita membahas chart pattern, teman-teman juga harus tahu siklus saham di pasar modal, yaitu teman-teman sudah bisa melihat di depan layar, yaitu ada sebuah chart. Jadi di pasar modal ada yang namanya siklus, di mana yang pertama yaitu fase akumulasi, kemudian dilanjutkan dengan fase markup atau kenaikan, kemudian distribution atau distribusi, kemudian lanjut ke markdown atau tren turun, dan lanjut kembali ke accumulation atau akumulasi. Jadi di pasar modal hanya seperti itu terus dan berulang. Kemudian di sini ada istilah, kita lihat di sini ada seperti ini namanya koreksi atau correction. Kemudian ini ada cenderung datar atau lurus, ini namanya adalah konsolidasi. Ini pun sama, konsolidasi. Jadi teman-teman ketika diskusi mengenai saham, teman-teman juga harus tahu ya istilah-istilah seperti itu. Baik, kita lanjut ke chart pattern. Chart pattern itu apa? Chart pattern adalah pola yang sering terjadi secara berulang. Itu chart pattern. Digunakan untuk menebak atau memperkirakan arah pergerakan harga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ada 3 jenis chart pattern. Yang pertama adalah polanya, yaitu reversal trend, kemudian continuation trend, dan yang ketiga adalah bilateral trend. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama adalah reversal trend. Yang pertama kita bahas adalah namanya double top. Apa itu double top? Double top adalah double itu 2, top itu adalah puncak atau atas. Ada 2 puncak. Contoh kita lihat di sini, ini ada 2 puncak. Kemudian ini kita lihat naik, turun, naik, turun. Nah, di antara puncak inilah namanya ada neckline. Jadi ini maksudnya stop ini apa? Kemudian ketika kita sudah memiliki saham ketika kita memiliki saham, contohnya saham ABCD, jadi kita sudah berhati-hati atau sudah mengambil keputusan ketika jumpa dengan 2 puncak, yaitu kita harus menjualnya di sini, stop. Kemudian ini apa entry? Ini adalah ketika terjadi namanya pembalikan harga atau mulai masuk namanya berbalik arah, atau potensi namanya double top ini, yaitu sampai dengan targetnya. Targetnya kita bisa ukur dari mana? Kita bisa ukur dari puncak ini, kita ukur ke neckline. Jadi ini kita pindahkan di sini. Seperti itu. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini adalah contoh di BBRI. Jadi ketika kita lihat naik, turun, naik, turun. Nah, ketika sudah ada 2 puncak, jadi kita bisa ukur dari sini sampai ke bawah, kemudian kita pindahkan. Ini sudah saya buat garisnya dan terjadi di angka harga yang diperkirakan. Seperti itu. Kemudian double bottom, ini 2 lembah atau 2 bawah. Ketika kita menemui 2 lembah seperti ini, kita bisa mengukur lagi
dari sini ke bawah, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini target. Nah, ketika kita belum memiliki sebuah saham, jadi ketika kita sudah menemui 2 lembah, jadi kita bisa beli harga saham ketika breakout dari neckline ini di atasnya. Kita bisa beli, kemudian kita bisa jualnya ketika ini kita ukur, kemudian kita pindahkan sini ketika harganya sudah di titik ini. Kita bisa take profit di harga ini. Oke, kita contohkan di ICBP. Oke, kita lihat ini turun, naik, turun, naik. Nah, ketika sudah jumpa 2 lembah, kemudian kita ukur di sini, kemudian kita pindahkan, alhasil memang terjadi di harga yang berpotensi dari pola double bottom. Oke, lanjut ke berikutnya. Head and shoulders. Head kepala, shoulders adalah bahu. Ini adalah kepala, ini adalah bahu kiri, dan ini bahu kanan. Ketika teman-teman menjumpai pola ini, jadi teman-teman sudah bisa mengambil keputusan. Jadi kita ukur target pembalikan harganya adalah dari sini ke sini. Kita tarik saja, terus kemudian kita pindahkan di sini. Seperti itu. Jadi kita contohkan di BBNI. Contoh, kita lihat naik, turun, naik, turun. Ini melebihi tapi tak masalah. Naik, turun. Ini kepala, bahu kiri, bahu kanan. Kemudian kita bisa ukur dari sini ke sini. Kita ukur, kemudian kita ukur ke sini, kita taruh di sini, dan terjadi juga di harga dari pola head and shoulders. Head and shoulders ini bisa juga disebut mahkota ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah crown. Seperti itu di dunia trading. Kemudian selanjutnya adalah pola inverse head and shoulders. Ini adalah kebalikan daripada head and shoulders. Ada mahkota tapi di bawah. Kepala, bahu, bahu. Nah, di sini neckline-nya. Begitu. Cara mengukurnya pun sama, dari sini ke sini. Tinggal diukur dan letakkan di bagian sini. Target. Ketika teman-teman belum memiliki saham, bisa dibeli ketika breakout dari neckline ini, beli di sini dan jual di harga target. Seperti itu. Contohnya di video. Kita lihat di sini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kemudian di sini kepala, bahu, potensinya adalah dari sini. Kita letakkan di sini, alhasil memang terjadi juga pola daripada inverse head and shoulders. Oke, kita lanjut lagi ke pola rising weight. Rising naik, weight rumput. Artinya adalah rumput naik untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat pola ini. Jadi ini seakan-akan rumput itu atau cat itu naik, padahal dia akan turun. Potensinya dari mana diukur? Dari sini ke titik ini. Kita ukur saja. Kemudian kita taruh dari awal dia breakdown. Kita letakkan di sini. Seperti ini. Jadi teman-teman harus melakukan stop loss ketika berada di sini. Nah, jadi naik, naik, naik. Wah, ini adalah rising weight nih. Jadi stop loss saja di sini. Ketika turun terjadi pembalikan arah. Ini tadinya bullish menjadi bearish. Kita contohnya di saham BRIS. Ini kita lihat
naik turun, naik turun, naik turun. Nah, sebenarnya teman-teman ketika sudah melihat rising wedge seperti ini, jadi teman-teman bisa diukur dari sini ke sini, titik ini. Ukur saja, pindahkan ke sini, dan memang terjadi juga. Kemudian pola falling wedge, falling jatuh, wedge rumput jatuh. Nah, kita lihat memang rumputnya jatuh ya, rumput ini bergerak turun. Tetapi pola bearish ini ternyata berlawanan arah. Jadi, itulah yang namanya reversal ya, pembalikan harga. Jadi kita bisa ukur target di sini dari titik ini ke titik yang paling bawah sini. Jadi letakkan pertama kali dia break out di sini. Jadi teman-teman bisa jual saham di harga target. Di mana belinya? Ketika sudah breakout di sini, entry. Contohnya di saham BRPT, ketika ini mengalami penurunan, naik turun, naik turun, naik. Nah, ini kan kita sudah lihat ada pola yang namanya falling wedge, rumput jatuh. Kita bisa entry di sini ketika breakdown dari breakout dari resisten. Kita bisa beli di sini, kemudian jual di sini, seperti itu. Oke, ini adalah chart pattern untuk reversal trend. Lanjut, ini adalah continuation trend, di mana akan melanjutkan arah harganya. Contohnya yang pertama adalah falling wedge. Ada juga tadi ada di reversal trend, pembalikan harga, tetapi kalau yang ini adalah akan meneruskan. Contoh seperti ini. Ini naik atau trend bullish, kemudian ada rumput jatuh. Nah, kemudian dia akan melanjutkan lagi. Tadinya naik, dia akan melanjutkan naik lagi, seperti itu. Bagaimana cara mengukur targetnya? Dari sini sampai ke titik ini. Jadi seperti ini, kita taruhkan di atas seperti itu. Kita jual di target. Contohnya di MDKA, kita lihat trennya bullish, kemudian ada falling wedge. Kita bisa ukur dari sini ke titik ini, kita letakkan di sini, dan memang terjadi di titik pola falling wedge. Oke, lanjut ke rising wedge. Ini trennya adalah tren bearish, tetapi kita jumpai ada rising wedge, rumput naik. Ya, jadi ini akan mengalami penurunan kembali, melanjutkan dari bearish di sini, lanjut turun. Dan kita bisa ukur dari sini ke titik ini. Kita ukur, taruh di sini. Contohnya di saham BBNI, ini tren bearish, ada rumput naik atau rising wedge. Nah, jadi ini teman-teman harus berhati-hati. Jadi kita bisa ukur dari sini sampai sini ya. Nih, titik ini kita ukur, kita letakkan di sini, dan memang juga terjadi pergerakan harga turun saham BBNI sesuai potensi target. Oke, lanjut yang kedua, yaitu bullish rectangle dan bearish rectangle. Bullish ini tren naik ya, teman-teman juga sudah tahu, ada di video sebelumnya yang kami share. Jadi bullish rectangle ini rectangle, jadi persegi ya. Jadi kita lihat
bullish, tren naik, kemudian membentuk rumput-rumput, tetapi ini adalah membentuk persegi panjang. Nah, disinilah yang namanya pola bullish rectangle. Kita bisa ukur dari sini ke titik ini, ukur saja, letakkan di sini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh BMRI. Kita lihat trennya bullish, kemudian terjadi berbentuk rumput, dan ini cenderung rectangle, persegi panjang, dan alhasil kita ukur di sini ke sini, kita sudah letakkan dan terjadi juga. Oke, kemudian bearish, ini adalah tren turun, kemudian membentuk rectangle, dan ini akan melanjutkan penurunannya kembali. Inilah yang namanya continuation, melanjutkan tren. Kita bisa lihat di saham Ali, trennya bearish, kemudian membentuk rectangle di sini, dan alhasil memang melanjutkan penurunannya. Oke, kita lanjut lagi di bullish pennant. Bullish pennant ini bullish, tren naik, kemudian membentuk rumput. Di sini seperti bendera ya, kita lihat seperti ini, mengerucut. Jadi potensinya bisa diukur dari sini ke titik sini. Kita ukur saja, ini kita tarik garis, kemudian kita letakkan di sini seperti itu. Kemudian kita lanjut contohnya di Pegas. Kita lihat di sini bullish, kemudian membentuk rumput, dan di sini kita lihat, kita bisa tarik support resistennya, nah, membentuk bendera ya. Jadi kita bisa ukur dari sini ke titik ini, kita lihat ini, kita letakkan di candle di mana dia baru melakukan breakout resisten. Jadi kita tarik garis, memang terjadi penerusan harga, tren bullish kembali naik. Kemudian bearish pennant, tren bearish, membentuk rumput, di mana di sini seperti bendera ya, bendera terbalik. Kemudian teman-teman juga bisa ukur potensi daripada penerusan harganya dari sini ke sini. Tadi ukur saja sini, kemudian teman-teman letakkan di sini seperti itu. Kita lihat di GJTL, penurunan harganya ini adalah bearish, kemudian membentuk pennant, bendera. Kemudian kita bisa ukur dari titik ini ke sini, ukur saja, kemudian kita letakkan di sini, dan ini memang terjadi penerusan harga, yaitu harga turun seperti itu. Ini adalah continuation trend. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke bilateral trend. Bilateral trend ini adalah ketika teman-teman mendapati chart pattern ini, ada dua kemungkinan, bisa naik, bisa turun seperti itu. Tunggu konfirmasi daripada candle yang terbentuk. Jadi breakout atau breakdown seperti itu. Oke, yang pertama ascending triangle. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi pola ini adalah segitiga dari ascending atas. Jadi membentuk segitiga. Jadi di mana bagian atasnya lah sebagai resistennya seperti itu.
kemudian bagian bawah menuju naik, begitu. Ascending to atas, jadi atas dia cenderung sebagai resistennya relatif sama, begitu. Kemudian ada dua kemungkinan, naik dan turun. Bagaimana cara konfirmasinya, yaitu ketika candle itu apakah akan breakdown ke bawah atau breakout ke atas. Ketika breakout ke atas, teman-teman bisa langsung entry di sini. Tapi ketika candle itu breakdown ke bawah, jadi teman-teman harus sudah menjual sahamnya seperti itu di sini. Oke, seperti itu. Jadi contohnya di PTBA, kita lihat di sini tren turun, bisa tren turun, bisa tren naik ya. Ini untuk ascending triangle. Ini kebetulan turun, kemudian kita lihat turun, naik, turun. Nah, ini kita lihat atasnya cenderung atau relatif sama. Kemudian ini kita lihat memang supportnya ke atas. Kemudian kita bisa ukur dari sini ke titik sini. Kita ukur, kita letakkan di sini. Alhasil di sini mencapai harga potensi targetnya. Kemudian di sini descending triangle. Descending adalah bawah, jadi segitiga bawah. Jadi ini sebagai supportnya. Kemudian resistennya ini adalah cenderung ke bawah ya, seperti itu. Jadi di sini pun sama, bisa naik juga bisa turun. Jadi kita contohnya di saham ASI, kita lihat di sini. Oke. Jadi ini bisa naik, bisa turun, tetapi di sini candlenya konfirmasi bahwasannya telah break out resistennya. Nah, kita lihat resisten nih kan. Ketika sudah breakout, disinilah kita bisa entry. Kemudian kita ukur dari sini ke sini, di sini. Ini sudah saya ukur, dan di sini terjadi di harga potensi target. Kemudian ini symmetrical triangle. Jadi ini seperti bendera, tapi di sini membentuk segitiga yang simetris. Nah, di sini bisa naik juga bisa turun, tunggu konfirmasi. Contohnya di INTP. Ini contohnya membentuk symmetrical triangle. Oke, jadi di sini bisa naik, bisa turun, tetapi di saham INTP ini candle yang terbentuk di sini adalah candle merah atau breakdown dari supportnya, sehingga kita harus jual saham di sini. Seperti itu ketika kita sudah memiliki saham. Oke, teman-teman sudah mengetahui 3 pola, yaitu reversal pattern atau trend reversal, kemudian continuation pattern atau trend penerusan harga, kemudian bilateral trend. Oke, ada satu tambahan atau bonus untuk teman-teman. Ini juga sering terjadi di sebuah pergerakan saham. Di sini adalah cup and handle, di mana gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya temukan di saham BDMN, Bank Danamon. Kita lihat di sini membentuk yang namanya cup. Cupnya adalah ini, kemudian handle-nya adalah ini, seperti itu. Jadi
potensi targetnya teman-teman bisa ukur dari sini sampai ke titik terendahnya dia. Kemudian teman-teman ukur dari resisten sebelumnya sini, dan memang terjadi atau menembus daripada potensi target. Teman-teman bisa entry di mana? Teman-teman bisa entry di sini, titik entry. Ini breakout, maksudnya di sini ini sudah breakout, dan teman-teman bisa melakukan entry di sini jika sudah menembus resisten sebelumnya. Oke, mungkin itu cukup banyak, tapi ini ketika teman-teman sudah mempelajari dan terbiasa melihat candlestick, teman-teman akan mudah melihat di situ ada sebuah pola pergerakan yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, selamat belajar dan selamat mengulang. Terima kasih.